Tamara Z dengan NIM 23650163. Baik, di sini saya akan mereview materi pertemuan 3 dengan judul latar belakang dan landasan UU IT. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah hukum cyber di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, dan menganalisis karakteristik khusus cyber crime. Apa sih hukum cyber? Definisi hukum cyber yaitu merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lainnya, hukum teknologi informasi, hukum dan dunia maya, dan hukum mayantara. Ruang lingkup hukum cyber sangat luas, yaitu mencakup regulasi kegiatan digital seperti transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Pada bagian B-nya, perlindungan hak, seperti hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software musik film digital, hak paten teknologi informasi, merek dagang domain, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, dan perlindungan konsumen digital. Dan pada bagian C-nya itu kejahatan digital seperti cybercrime, tindak pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan carding, pencurian kartu kredit. D. Aspek teknis keamanan seperti standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, dan digital forensik. Pada bagian E-nya, etika dan tata kelola internet, seperti regulasi konten internet, pengaturan nama domain, dan netralitas jaringan. Ada 3 pendekatan keamanan cyber, seperti aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek sosial budaya dan etika. Mengapa disebut cyber? Cyber sama dengan maya, sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Nah, di sini ada sejarah-sejarah hukum cyber Indonesia. Seperti satu, era praregulasi tahun 1980 sampai 1998 pada masa awal kejahatan komputer. Era transisi reformasi 1998 sampai 2008 kebangkitan internet dan awal regulasi. Era UU ITE 2008 sampai 2016 konsolidasi regulasi. Era revisi UU ITE tahun 2016 sampai sekarang penyempurnaan. Yang kelima, perkembangan kelembagaan. Keenam, perkembangan regulasi komplementer. Ini era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan cyber. Menurut Muhammad Budi Satria, dalam evolusi cyber law Indonesia periode ini ditandai oleh seperti teknologi terbatas, kasus perdana, regulasi ad hoc, kapasitas investigasi nol, dan kasus-kasus penting yang seperti ada pada gambar ini. Ada tahun 1985, 1990, dan 1994. Ini untuk era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi, perkembangan infrastruktur digital. Laporan APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mencatat seperti pada tahun-tahun berikut ini. Dari 1995, 1998 sampai 2008. Nah, era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008 kebangkitan internet dan awal regulasi. Ini regulasi pendahulu IT Darmawan 2009 dalam regulasi teknologi informasi di Indonesia, seperti UU yang ada pada gambar ini. Begitu pula dengan era transisi reformasi. Ini inisiatif Civil Society laporan ICT Watch 2006.
Ini pada tahun era UU ITE tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi seperti proses regulasi 2008, catatan paripurna DPR, ini dan seterusnya. Era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang penyempurnaan. Proses revisi 2016, laporan tim perumus revisi UU ITE Kominfo. Ini dan semua isi-isinya. Evaluasi pasca revisi, penelitian lembaga kajian hukum ITB, positif, negatif, dan rekomendasinya. Nah, berlanjut perkembangan kelembagaan, struktur institusi penegak hukum cyber, peta lembaga, badan cyber dan sandi negara, kapan dibentuknya, mandatnya, capaiannya, Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Evolusi dari 2003 sampai 2020. Statistiknya 500 lebih kasus per tahun 2022. Perkembangan regulasi komplementer, kerangka hukum terkini 2023, peta regulasi, prosesnya, inovasinya, peraturan pemerintah pendukung, rancangan regulasi. Nah, ini perbandingan dengan hukum internasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif United Nations Office on Drugs and Crime 2021. Nah, rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. International Review of Criminal Policy Manual. 6 prinsip dasarnya. Hukum pidana sebagai ultimum remedium, rumusan ketentuan harus jelas, deskripsi perbuatan harus spesifik, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hanya perbuatan dengan kesenjangan yang dipidana. Pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU TI di Indonesia. Tahun 1999, UU Telekomunikasi nomor 36, tahun 2002, UU Hak Cipta nomor 19, tahun 2002 lagi, UU TPPU nomor 15, 2008, UU ITE nomor 11, payung hukum, 2016, revisi UU ITE nomor 19. Lahirnya rezim hukum baru, hukum cyber, cyber law, hukum telematika, hukum dunia maya, hukum mayantara. Kebutuhan UU ITE, globalisasi informasi, Indonesia sebagai masyarakat informasi dunia, perubahan bentuk perbuatan hukum, lahirnya bentuk hukum baru, perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital, pencegahan penyalahgunaan nilai agama, sosial, dan budaya. Asas pemanfaatan TI kalau tiga kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi. Tujuan pemanfaatan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan pemikiran, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Fakta masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools, regulasi belum UU ITE tidak komprehensif, pasca UU ITE, contohnya mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Baik, itu saja hasil review materi pertemuan 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.